Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubahu fitrun fi sawmi fardin bi maradin mudhirrin fa in syakka alaihi sawmu fal fitru afdalu. Wa yubahu, dan dibolehkan fitrun berbuka atau membatalkan puasa fi shaumi fardin, pada puasa fardu, baik fardu Ramadan, fardu kafarah atau fardu nadar. Bimaradin, karena sakit, mudhirin yang membahayakan, atau mudhirin yang bersiko. Fa in syakka, jika berat alaihi atas seseorang, as-saumu, melakukan puasa, fal fitru, maka adapun berbuka atau membatalkan, afdalu, itu lebih utama. Wa illa fasaumu afdalu, wa illa, jika tidak, fasaumu, maka berpuasa, fasaumu, maka melakukan puasa, afdalu, itu lebih utama. Lima fihi min ta'jili bara'ati zimmah, karena yang demikian itu termasuk min ta'jili bara'ati zimmah, karena di dalamnya terdapat upaya min ta'jili bara'ati zimmah, dari menyegerakan, membebaskan tanggungan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang sakit, dia sedang melakukan puasa, bila mana sakitnya ini membahayakan, artinya berisiko, ini orang tersebut boleh berbuka atau membatalkan puasanya. Jika dirasa berat melakukan puasa, maka lebih utama berbuka, maka lebih utama membatalkan puasanya. Namun jika dirasa tidak berat melakukan puasa, maka lebih utama melakukan puasa. Kenapa? Karena dengan melakukan puasa itu artinya menyegerakan, membayar atau membebaskan diri dari tanggungan. Wal fitru lahu jaizun in khafa masyaqqatan syadidatan tubihu tayammuma, ka'an khasya minas saumi bud'a bur'in
Wal fitru adapun berbuka itu lahu baginya ya, bagi orang yang sakit itu jaizun adalah boleh in khafa masyaqqatan syadidatan, jika dikhawatirkan masyaqqatnya tambah berat yang kira-kira membolehkan tayamum, ini artinya seperti penyakit ya, yang kira-kira kalau kita gunakan air berwudu atau mandi besar, ini penyakit kita makin parah. Saat itu pula kita boleh bertayamum. Kekhawatiran itu contohnya ka'an khasyia, seperti seseorang khawatir, takut minasaumi sebab berpuasa, takut bud'in pada tertunda kesembuhannya. Jadi dikhawatirkan karena berpuasa maka sakitnya itu tertunda-tunda sembuhnya. Sama itu padanannya seperti orang tayamum. Kita diperbolehkan tayamum ya, tidak menggunakan toharoh, menggunakan air, baik wudu ataupun mandi. Manakala ya, kita sedang sakit dan sekiranya kalau kita berwudu atau mandi ya, membuat sakit kita itu tambah parah, atau paling tidak menunda kesembuhannya, ini kita boleh bertayamum. Wudu atau mandinya boleh kita ganti dengan tayamum. Fa in tahaqqaqaha aw ghalabat ala dhannihi haramas shaumu wa wajabal fitru. Maka jika terbukti orang tersebut membuktikan kepada masyaqqat al-ghalabat, atau masyaqqat itu mengalahkan pada prasangkanya, pada dugaannya, harama as-saum, maka haram melakukan puasa, wa wajabal fitru, dan wajib berbuka. Jika orang yang berpuasa itu sakitnya benar-benar menggigit ya, maka saat itu pula dia haram berpuasa dan wajib berbuka. Atau paling tidak punya dugaan yang kuat, punya bayangan yang kuat. Ini kalau saya tidak buka, ini kalau saya tetap melanjutkan puasanya, ini bahaya, ini sakit saya tambah parah ini. Nah, saat itu kita wajib berbuka, bahkan haram untuk melakukan puasa. Ini membuktikan bahwa ajaran agama itu sangat menjunjung tinggi pada kesehatan badan, pada kesehatan tubuh. Artinya ibadah bisa dikalahkan
bisa dikalahkan oleh penjagaan atau pemeliharaan kesehatan tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa in kanal maradu mutabbaqan aw kana mahmuman waqtal fajri falahu tarkun niyati minal laili. Summa in kanal maradu, kemudian jika ada sakit itu mutabbaqan, merata, artinya terus menerus. Artinya terus menerus, sakitnya itu terus menerus. Au kana mahmuman, atau penyakitnya itu mahmuman, dia itu panas. Waqtal fajri, pada saat fajar. Falahu tarkun niyati minal laili, maka dia boleh meninggalkan niat puasa sejak dari malam hari itu. Jadi kalau sakitnya di malam hari sampai kemudian terbitnya fajar sampai dengan fajar, maka baginya boleh meninggalkan niat, artinya sudah tidak niat puasa lagi, itu boleh. Jadi sekali lagi bahwa manakala sakitnya itu terus menerus, ya, tidak ada selang waktu sembuhnya sampai dengan waktu fajar, maka orang tersebut boleh meninggalkan niat puasa. Wa in kana mutlaqan bi an kana yahummu waqtan duna waqtin, wa in kana mahmuman waqta sihatin niyati jazalahu tarkuha wa illa fa'alaihi ayyan wiya. Dan jika sakitnya itu mutlak itu gambarnya seperti ini. Bi angkana yahummu, seperti seseorang itu panas, yang demam, waktan, pada satu waktu, duna waktin, tidak waktu yang lain. Jadi ini gambaran demam. Sekarang 1 jam demam, nanti sembuh dingin lagi, nanti 1 jam 2 jam panas lagi. Ini namanya kana yahumu waktan duna waktin. Fa in kana mahmuman, dan jika dia itu panas, ya, demam, waktu sehatin niyati, pada waktu sah untuk dilakukan niat, pada waktu sah untuk dilakukan niat, artinya masih malam hari, ya, jaza, maka boleh lahu baginya terbuat meninggalkan niat. Wa illa, dan jika tidak, fa'alaihi, maka wajib atasnya ayyan wiya, berniat puasa. Berniat puasa.
Fa in ada. Jadi dia boleh, yang demikian itu dia boleh meninggalkan puasanya. Dia boleh meninggalkan niat puasanya. Lah, kalau tidak demikian ya, maka dia wajib untuk berniat puasa. Fa in 'adal maradu wahtaja ilal iftar aftara. Maka jika kembali sakitnya wahtaja ilal iftar dan dia butuh untuk berbuka atau membatalkan puasanya, aftara, maka dia batalkan puasanya. Fa illam yakhaf al maridu masyaqqatan bisawmi tubihu tayammuma bi angkana maraduhu yasiran kasoda'in wa waja'in udunin aw sinnin lam yajus al fitru illa yakhafa ziyadata bisawmi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika fa'ilam yakhaf al-maridu masyaqqatan bisawmi tubihu tayammuma, maka jika orang yang sakit itu tidak khawatir masyaqqat, keberatan sebab karena berpuasa, yang keberatannya itu seperti halnya orang diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Seperti apa? Biangkana maraduhu yasiron. Gambarannya seperti sakitnya itu ringan. Kasodain, seperti sakit kepala. Wa waja'i udhunin, sakit telinga. Ausinin, atau sakit gigi. Lam yajus, maka tidak boleh al-fitru, apa berbuka. Kalau kira-kira sakitnya itu tidak masyaqqat, ya, tidak berat, tidak mengganggu berat pada pelaksanaan puasa, seperti halnya sakit kepala, sakit telinga, atau sakit gigi, maka yang demikian itu tidak boleh berbuka atau membatalkan puasanya. Illa yakhafa ziyadata bisawmi, kecuali dia khawatir dengan berpuasa maka sakitnya itu akan tambah kambuh, tambah berat. Kalau dia itu khawatir demikian, penyakitnya khawatir tambah berat, maka dia boleh berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Falil maridi salasatu akhwalin. Maka bagi orang yang sakit itu ada 3 kondisi, ada tiga keadaan. In tawahhama dhararon yubihu tayammuma kuriha lahu as-sawmu wa jaza lahul fitru. Yang pertama, ya, jika yang sakit itu membayangkan kuat, ya, dororon bahaya, dororon kecelakaan, membahayakan, yang kira-kira yubihu tayammuma, yang memperbolehkan untuk berbuat tayamum.
kuriha maka makruh lahu baginya as-saumu melakukan puasa as-saumu melakukan puasa wa jaza lahul fitru dan boleh baginya berbuka Keadaan pertama orang sakit ini ya, orang yang sakit menduga kuat, punya prasangka kuat bahwa kalau saya berpuasa, puasa saya lanjutkan, ya, ini akan menimbulkan doror, menimbulkan kecelakaan, menimbulkan bahaya. Sekiranya bahaya ini sebanding dengan bahaya yang membolehkan seseorang berbuat tayamum, maka yang demikian itu dia makruh untuk melakukan puasa. Makruh untuk melakukan puasa dan dibolehkan baginya untuk berbuka atau membatalkan puasanya. Terus wa in tahaqqaqa ini yang kedua ini ya. Keadaan yang kedua wa in tahaqqaqa dan jika membuktikan wa in tahaqqaqa dan jika terbukti ad-dararul madhkuru jika terbukti ad-darar bahaya yang disebutkan itu atau bayangan sakit yang berat itu au ghalaba atau menguasai ala dhanihi atas dugaannya au intaha atau akan terhenti ya. Alasannya itu dengan sebab doror ya, ilal halaki hingga kepada kehancuran au dhahabi manfaati udwin atau hilangnya manfaat fungsi dari anggota badan. Haroma maka haram as-saumu puasa wa wajaba dan wajib al-fitru berbuka. Jadi keadaan yang kedua ya, orang sakit itu sakitnya benar-benar membawa madharat, manakala dia tetap bersiteguh untuk melanjutkan puasanya, bahkan sampai pada titik terhentinya puasanya itu kalau dilanjutkan sampai membawa sebuah kehancuran ya, yang fatal tentunya, seperti hilangnya fungsi anggota tubuh. Yang demikian itu maka wajib untuk berpuasa, wajib untuk berbuka dan haram untuk melakukan puasa. Keadaan yang kedua saya ulang kembali, keadaannya sudah parah,
Kalau puasa dilanjutkan, ini makin parah, tambah parah. Nah, kondisi yang demikian maka wajib untuk berbuka, ya, wajib untuk berbuka, haram untuk berpuasa. Sekarang yang ketiga, kondisi yang ketiga, wa in kanal maradu khafifan bihaitsu la yatawahhamu fihi dhararun yubihu tayammuma haramal fitru wa wajaba shaumu ma lam yakhaf azyadata. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kondisi ketiga, wa in kanal marad, dan jika marad itu, sakit itu khafifan, sakit ringan, bihaitsu la yatawahhamu fihi dhararun yubihu tayammuma, sekiranya dia tidak punya bayangan bahwa jika melanjutkan puasanya sakitnya itu tidak akan membawa madharat yang sekiranya membolehkan tayamum. Yang demikian itu haramal fitru, haram melakukan pembatalan puasa, wa wajib shaum, dan wajib berpuasa, malam yakhaf, selama dia tidak khawatir azyadata, tambah sakit. Jadi yang ketiga ini orang sakit ringan, sekiranya dia tidak punya bayangan kalau dia puasa tetap melangsungkan puasanya akan timbul sakit yang parah. Lah, orang yang ketiga ini, ya, keadaan yang ketiga ini haram melakukan buka, haram melakukan pembatalan puasa. Dia wajib melakukan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kal maridi al-hasaduna wal malahuna wal fa'alatu wa nahwuhum. Dan seperti hukumnya orang yang sakit itu adalah al-hasadun, orang-orang yang cocok tanam atau petani, wal malahun, dan orang-orang yang bertani garam, ya, yang membuat garam, wal fa'alatu, dan para pekerja berat, wa nahwuhum, dan serupanya, wa nahwuhum, dan sebagainya. Kalau wa nahwuhum ini dalam bahasa kita dan sebagainya, artinya hal-hal yang serupa. Jadi para pekerja di sawah ini hukumnya, status hukumnya disamakan seperti orang yang sakit. Dia tetap wajib setiap harinya untuk berpuasa. Nah, kalau di siang hari dia rasa tidak kuat, ini kalau dilanjutkan malah justru bahaya, ya, ini boleh dia berbuka, membatalkan puasanya, sama seperti orang sakit. Demikian juga para pekerja yang berat, seperti pekerja di di pengaspalan. Kalau dulu pengaspalan jalan raya itu berat sekali.
Ya, sampai sekarang juga berat. Tapi sekarang sudah banyak dibantu oleh mesin-mesin besar. Kemudian tukang penarik beca itu berat. Itu statusnya sama seperti hukumnya orang yang sedang sakit. Artinya dia wajib tetap niat berpuasa. Kalau kemudian dia siang harinya dia tidak kuat lagi menahan beban berat pekerjaannya, sehingga kalau tetap melanjutkan puasa bisa-bisa sakit, itu boleh untuk berbuka. Wa misluhu alhamilu wal murdi'u walau kanal hamlu min zinan au syubhatin walau bi ghairi adamiyin haitsu kana maksuman au kanatil murdi'u mustajiratan au mutabarri'atan walau li ghairi adamiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti orang yang sakit adalah alhamilu, orang yang sedang hamil, wal murdi'u, dan ibu yang menyusui. Walau kanal hamlu minazina, sekalipun hamilnya itu akibat hubungan bebas, hubungan di luar pernikahan yang sah, atau karena syubhat, watik syubhat. Walau bi ghairi adamiyin, sekalipun hubungannya itu dengan selain manusia. Hamil hubungan dengan sebab hubungan dengan binatang, hamil sebab hubungan dengan jin umpama. Haitsu kana maksuman, haitsu kana maksuman, sekiranya ghairu adamin ini maksuman, ya. Maksuman artinya yang dijaga kehormatannya. Au kanatil murdi'u mustajiratan, atau ibu atau wanita yang menyusui itu karena jasa buruh menyusui, itu tetap sama, artinya memperoleh keringanan, statusnya seperti statusnya orang yang sakit. Dia boleh berbuka manakala kelelahannya ya tidak tertahankan. Au mutabariatan, atau menyusuinya karena sukarela. Jadi relawan, ya. Dia ibu itu menyusui tidak karena anaknya, tidak karena sebagai buruh menyusui, tapi memang sukarela. Jadi relawan, wanita relawan yang menyusui bayi. Bahkan di sini walau li ghairi adamiyin, sekalipun menyusuinya itu menyusui selain manusia, binatang umpama, itu sama seperti orang yang sakit, artinya mendapatkan keringanan, ya. Dia boleh tidak berpuasa, dia boleh membatalkan puasanya. Wa fi safari qasrin ila akhirih wallahu alam. Allah manfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا مباركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.